Bismillahirrahmanirrahim. Satu maf'ul bih, yang kedua Maf'ul. bisa menjadi maf'ul Fih. satacan maf'ul bih anu maf'ul af'alul qulub, hati. Maf'ul li ajli. Ya, kemudian yang bisa jadi mansub itu selain tadi maf'ul bih, objek, bisa jadi karena alasan suatu perbuatan, bisa jadi karena waktu atau tempat, apa disebutnya maf'ul fih. Sip. Kemudian karena menerangkan perbuatan dari sisi berapa kalinya, kemudian kuat lemahnya disebut naon eta maf'ul mutlak. Kemudian dari sisi berbarengan. Nah, pamari berbarengan. Maf'ul ma'ah. Ya. Kemudian dari sisi posisi, keadaan, kedudukan, kondisi gitu. Halnya keadaan. Nah, sekarang yang ketujuh adalah samar, yaitu tamjiz. Kita pasti akan membaca dua kali ulangan. Mungkin yang pertama siapa yang akan jadi volunteer dulu baca sebagai kata pengantar atau pemanasan, siapa? Siaplah saya. Kurang baca heula basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni. Ya, mangga. Teh jantan teh nyana kacamata teh katingali saluar. Oh, itu Bu ya? Ya, tadi milarian kacamata. Oh. Papunten. Pak Dani wes sigana ngang kacamata Pak Dani mah. Siap. Seket Pak Dani mah tuh. Yuk, Pak Dani. Siap, mangga. Ya. Penjelasan kesamaran. Tamyiz adalah isim yang disebut setelah isim atau keadaan yang mubham atau samar dan berfungsi untuk menjelaskan kesamaran lafaz tersebut. Contoh, Ishtaraitu isyarina kitaba. Aku membeli kitaban. Aku membeli 20 kitab. Ya. Ishtaraitu kilu gharaman rujja. Aku membeli 1 kilogram beras. Ya. Terus? Keterangan. Lafaz isyarina masih belum jelas 20 apa. Bisa jadi 20 ekor kambing, 20 ekor ayam, dan seterusnya. Maka lafaz kitaban adalah lafaz yang menjelaskan maksud dari bilangan 20 itu. Dan karena itulah tamyiz. Demikian pula lafaz kilogram. Apa yang dimaksud dengan 1 kilogram itu? Apakah beras, gula, kacang, atau apa? Maka dengan lafaz uruzan, hilanglah kesamaran dan jelaslah apa yang dimaksud kilograman. Dalam contoh tersebut, lafaz isyarina adalah mumayyaz yang membutuhkan penjelasan. Lafaz kitaban adalah tamyiz yang menjelaskan maksud dari lafaz isyarina. Sip. Teras, Pak Pip? Ya. Ya. Pembagian mumayyaz. Mumayyaz terbagi kepada 2. Malfuzun yang diucapkan tersurat, diantaranya a. Asmaul kaili, isim-isim yang menunjukkan bentuk takaran atau sukatan, seperti ishtaraitu litron ruzan. Aku membeli 1 liter beras. B. Asmaul wazni. Asmaul wazni. Isim-isim yang menunjukkan bentuk timbangan, seperti ishtaraitu kilograman lahma. Aku membeli 1 kilogram daging.
C. Asmaul masahati. Isim-isim yang menunjukkan bentuk ukuran seperti ishtaro itu mitron kumasyan. Mantap. Aku membeli 1 meter kain. Ya. D. Asmaul azadi. Isim-isim yang menunjukkan bentuk bilangan seperti ishtaro itu ishrina kitaban. Aku membeli 20 kitab. Ya. Teraskan, Pak Pip. Keterangan. Keterangan. Ya, teraskan. Keterangan. Dalam contoh di atas, ishtaro itu litron ruzan, lafaz litron adalah mumayyaz yang memerlukan penjelasan 1 liter apa? Apakah beras, kacang, atau apa? Maka lafaz ruzan adalah tamyiz yang menjelaskan maksud 1 liter itu. Ya, cekap, Bung. Teras, Pak Teddy, sekantenan. Bang Awasela. Mumayyaz malfuz adalah mumayyaz yang ditegaskan lafaz mumayyaznya, yaitu isim-isim yang berhubungan dengan satu sukatan, seperti 1 liter, 1 kulak, 1 tumpukan, atau yang lainnya. 2. Timbangan, seperti 1 kilogram, 1 kuintal, 1 ton, dan seterusnya. Ya. Ketiga, ukuran, seperti 1 cm, 1 meter, 1 hektar, dan yang lainnya. 4. Bilangan, seperti belasan, puluhan, tetapi tidak semua bilangan membutuhkan tamyiz. Dalam hal ini ada aturan khusus tentang bilangan. Terasa, Pak? Mohon langsung. Ya. Jenis mumayyaz yang kedua itu yang malhuzun. Malhuz kuma apa disebutnya? Malhuzun. Ini malhuzun di awas lengkapna. Walaupun dalam istilah ketika bahasa Arab dijadikan sebuah konsep, biasanya huruf akhirnya disukunkan, jadi malhud tadi malfud gitu ya. Seperti itu. Ya. Jenis yang kedua, mumayyiz yang kedua adalah malhuz yang tersirat. Tidak disebutkan mumayyiznya secara tegas. Namun kalimat itu membutuhkan tamyiz, karena jika tidak ada tamyiz, kalimat tersebut tidak akan bisa dipahami maksudnya. Contoh, ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak darimu hartanya. Hasuna aliyun wajhan. Ali bagus wajahnya. Huwa asgharu minni jasadan. Dia lebih kecil dariku badannya. Huwa akbaru minni sinan. Dia lebih tua dariku usianya. Keterangan lafaz malan adalah tamyiz dari lafaz ana aktsaru minka. Lafaz ini secara tersirat membutuhkan tamyiz karena maksud dari ungkapan saya lebih banyak darimu masih belum jelas. Lebih banyak apanya? Uangnya, anaknya, hartanya, atau apanya? Maka lafaz malan adalah merupakan tamyiz atau penjelas dari keumuman lafaz tersebut. Hanya saja lafaz mumayyiznya tidak dijelaskan. Apakah lafaz ana, aktsaru, atau minka. Tetapi dari susunan kalimat tersebut secara tersirat memerlukan tamyiz. Demikian juga contoh-contoh yang lainnya. Nah, udah cukup. Nah, gitu Bapak Ibu. Beres. Nah, kita akan ulang tamyiz. Boleh Pak Igi disorot? Kita coba buka konsep tamyiz. Tamyiz
Ya, itu artinya apa tadi penjelasan kepada sesuatu yang samar, kepada sesuatu yang masih samar. Samar itu dalam bahasa Arabnya mubham, masih samar. Nah, ini terbagi kepada dua. Ada malfuz, ada malfuz. Malfuz apa? Itu tadi ada yang dibagi 4 ya, Pak. Contohnya tadi disebutkan di sini ada yang sifatnya itu sukatan efeksi bahasa takaran, ya. Asmaul kail, atau dalam kurung takaran. Kemudian ada asmaul wazni. Asmaul wazni itu adalah timbangan. Kemudian yang ketiga itu adalah asmaul masah. Itu adalah bentuk ukuran panjang kayak gitu mungkin ya. Bentuk ukuran ya, yang namanya ukuran panjang kan. Kemudian yang keempat asmaul adad. Nah, itu. Sedangkan malfuz ini yang tersirat. Jadi tidak memiliki turunan. Jadi tidak ada sebutan khusus untuk malfuz ya. Seperti itu. Kalau malfuz itu jelas. Aksaru yang masih umum, aksaru, asuna, asgoru, akbaru gitu ya. Jadi sebaliknya ya, pokoknya tidak ada ukuran di luar ini, di luar asmaul kail, asmaul wazni, asmaul masa, asmaul adad, itu sama. Ini bilangan. Nah, ketika contohnya, Bapak Ibu, bahasa Indonesianya dulu aja. Saya membeli 1 kilogram. Sok misalkan Abi nyarios ke Bulia Abi mesel 1 kilogram. Menurut Bulia jelas 1 kilogram naon? Acan, berarti jelas 1 kilogram naon. Nah, 1 kilogram naon itu bahasa Arab, istilah kaidah Arab yang sudah menjadi baku di karangan para ahli bahasa Arab, disebutnya mumayyaz. Apa itu mumayyaz? Mumayyaz itu yang membutuhkan penjelasan. Pak Teddy mesernya saleter, tiba-tiba kita teh can aya ungkapan naon, tiba-tiba pas penak ting Pak Teddy saleter. Saleter naon ya teh? Nah, saleter minyak sengit. Nah, saleter bensin, walaupun pada umumnya saleter bensin atau saleter air putih kan? Jujur saleter weh. Gitunya. Mun kapadani contoh naonnya ya. Misalkan umum misalkan, Pak 2 kilo, misalkan tiba-tiba 2 kilo. Pak 2 kilonya. 2 kilo naon itu pantu jelas. Pasti padanya teu bakal ngawe AKB teh kieu. 2 kilo naon, Bung? Nah, ketika mengatakan 2 kilo naon, Bung, berarti dia itu masih mumayaz. Mumayaz itu adalah sesuatu yang memerlukan penjelasan. Tapi pamikir 2 kilogram naon? 2 kilogram beras misalkan, atau 2 kilogram naon yang biasa di kilo tehnya
kopi misalkan, ada tukang kopi 2 kilogram kopi gitu ya, 2 kilogram telur kan jelas. Atau ke Pak Teddy tadi 1 liter 1 liter apa ya, contohnya minyak misalkan, ke Bu misalkan ke Bulia, Bu meser sabungkus, tiba-tiba gitu ta sabungkus eta perlu penjelasan teh. Perlu Ya, tiba-tiba sabungkus naon ya teh, kecuali secara umum gitulah, kecuali kalau ke misalkan yang hanya penjual beras saliter pasti udah bagi dia saja, yaitu pasti ngerti saliter teh, misalkan ke tukang bensin pasti saliter teh bensin, tapi lamun tiba-tiba ke secara umum 1 liter kan itu belum jelas gitu. Nah itulah yang disebut mumayaz. Nah, dan ketika kita menjelaskan 1 kilogram apa berikutnya, apakah beras, apakah kopi, apakah gula, misalkan apakah terigu atau tepung dan seterusnya, itu adalah tamyiz. Nah, itu ya konsepnya gitu dulu. Mumayaz sama tamyiz itu berarti berpasangan ya. Yang berpasangan gitu. Mumayaznya yang masih umum. Jadi untuk tahu mumayaz itu hapus we gitu ya. Tamyiznya. Gitu. Kalau mumayaznya dihapus, misalkan gini, istaro itu kilograman, misalkan ya. Misalkan ruzan. Jadi istaro ruzan itu bukan lagi tamyiz, itu menjadi maf'ul bih kan ya, kayak gitu. Kalau dihapus jadi tamyiz itu pasangan ya mumayaz, pasangan. Sampai sana dulu mungkin konsepnya ya, bahasa Indonesianya dulu udah jelas. Jadi malfud itu ya lafad, ada ukuran tertentu gitu, ada ukuran tertentu yang pasti gitu ya, terukur gitu. Kalau skripsi ujung-ujungnya skripsinya kayak kuantitatif ya, kuantitatif terhitung. Beda dengan malhud. Malhud itu tidak ada ukuran spesifik, tidak ada ukuran yang terukur, lebih banyak, masih umum. Lebih banyak, lebih bagus, lebih sedikit, lebih besar gitu ya. Nah, itu adalah malhud. Ada selain lebih besar, lebih kecil, lebih panjang mungkin ya. Lebih pendek, apalagi? Lebih mahal. Lebih mahal, bisa betul, jauh, lebih mahal, lebih murah gitu ya. Lebih jauh, lebih dekat gitu. Lebih indah misalkan. Ya gitu, pokoknya yang malhud itu kata kuncinya adalah tidak terukur. Tapi yang namanya malfud itu terukur. Sakilo, saleter, bilangan, 4, 5, genap. Nah, dalam Quran banyak itu tamyiz. Salah sata kuru, atau 2 bulan berturut-turut syahro ini mutatabi'ain, misalkan banyak dalam Al-Quran itu. Ya, itu adalah tamyiz. Biasa disamikeun sareng itu countable and uncountable noun gitu. Countable. Ya, countable yang bahasa Inggrisnya sok buku countable. Countable teh ya yang ada satuannya 1, 2, 3 sampai begitu. Kalau uncountable mah nggak bisa. Satu air kan nggak ada istilah satu air gitu kan. Satu udara tidak ada satu udara, tidak ada ukuran bakunya gitu. Iya, betul. Berarti jadi, uncountable masuk ke naon tabu? Uncountable teh tadi malfud ya. Malhud, ya, malhud. Ya. Iya. Yang terukur apa? Yang terukur berarti malhud. Iya, malhud itu. Pokoknya yang terukur mah nanti iya itu bisa bilangan, bisa kilo, bisa liter, bisa ukuran panjangnya meter, 2 meter, 3 meter. Misalkan ke abdi meser kanggo ngadamel acuk teh, abdi kedah saya harus membeli 20
3 meter. Berarti apa tuh? Malfud atau malhud? Itu dulu yang paling awal. Malfud, sip malfudnya kalau yang lebih spesifik nih para ulama rajin lagi menspesifikkan lagi malfud apa itu asmaul kail, asmaul wazni, asmaul masahah, asmaul adad. Jadi itu kalau lebih spesifik saja. Ya, kumaha Pak tadi contohnya? Asmaul masahat. Ya, iya yang ini ya yang ukuran meter ya asmaul masahah ya. Masahah. Kita yang ukuran misalkan iya aspal misalkan ini pengukur jalan. Ini harus beli aspal untuk 1 kilometer. Berarti nganggo naon tah? Asmaul wazni, asmaul kail, asmaul masahah. Ada. Masahah. Jadi lebih kepada panjang mah pasti masahah ukuran. Kalau berat itu kail ya. Kalau letter wazan. Walaupun letter sama kilo hampir mirip ya, tapi ya ulama kaidah bahasa Arab membedakan. Ya. Abi meser tiba-tiba ke warung kieu misalkan Pak Egi. Bu, meser opat. Ka tukang warung sagala aya. Kira-kira si itu tukang dagangan naon? Lieur gitu. Lieur gitu opat naon pasti gitu kan. Opat naon cenah kan? Opat pokoknya mah opat naon itu pan banyak gitu. Beda jeung lamun opat kanu tukang sendal hungkul puguh misalkan datang nepi ka tukang naon biasanya kerupuk misalkan teh nu nanggung jelas Pak opatnya ieu mah ka warung sagala aya tiba-tiba meser opat naon pokoknya mah opat. Ya. Nah itu kan masih mumayaz gitu, masih perlu penjelasan ya. Itu tamyiz, nampaknya konsepnya mah udah ya. Nah ketika kita menyebutkan 4 apa, itu kan perlu tamyiz. Nah, ketika misalkan Pak Egi bilang 4 roti. Nah, kan puguh maka roti itu disebutnya tamyiz. 4 non Pak misalkan 4 ban. 4 ban. Iya, gitu. Dan seterusnya gitu ya. Nah, itu disebutnya tamyiz. Nampaknya udah. Nah, dalam bahasa Arab secara grammar kaidah itu harus dalam keadaan mansub. Nah, secara pokok ya mungkin sekarang belajar secara umum dulu mungkin ya. Itu mansub. Yang mansub teh tamyiznya ya, da isim ya. Ya, tamyiz isim. Nah, itu dulu ya. Nah, ini tapi untuk masalah adad ini dalam bahasa Arab ini yang keempat asmaul adad. Yang keempat ada asmaul adad bilangan misalkan tadi saya beli 4. 4 apa, Pak? 4 roti. 4 apa, Pak? 4 masako. 4 apa, Pak? Itu 4 gorengan misalkan kan gitu. 4 bala-bala, 2 tahu. Nah, ketika 4 kemudian berikutnya ada kata benda dalam bahasa Arab itu ada ketentuan sendiri. Nah, siapa sekarang yang mau baca nih? Mulai saya lah, udah ketemu. Ya. Nah, ini hukum aturan. Jadi ini sekarang bilangan itu sudah menjadi bagian dari malfud ya. Jadi sudah terkonsep bahwa bilangan ini sudah menjadi kepada malfud gitu. Ya. Silakan. Di Kalibatan, hukum atau aturan bilangan. Dalam menyebut bilangan terdapat beberapa aturan, diantaranya 1. Aturan adad kebilangan untuk ma'dud muzakkar. Ini dibacanya ke handapnya Pak Apipnya. Ya, mohon satu kelompok dulu. Oke. Ya, satu kelompok dulu saja.
untuk ma'dud muzakkar salah satun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sinatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, nis'atun 9, dan Nis'atun. Coba ulangi Bu, nu angka 6 bahasa Arabnya, nu 6 bahasa Arabnya di awas deui nu 6. Sitatun. Ya, sitatun. Ya, nomor 9 yang 9. 9 nis'atun. Ta huruf ta Oh itu iya. tis'atun. Tis'atun. Alah, ayak nganggo kacamata ge anggar we geuningan. Tis'atun. Terus asyratun 10. Iya. Kemudian untuk ma'dud mu'anats salah satun 3, arbaun 4, khamsun ya 5, Iya. situn 6, sab'un 7, samani 8, tis'un 9, asrun 10. Ya, nah sebentar Bu. Ma'dud itu apa? Ma'dud itu adalah yang dihitung. Contoh, 3 itu adad. Ma'dudnya apa? 3 kerupuk. Nah, kerupuk itu ma'dud. Setelah bilangan itu disebutnya ma'dud, sesuatu yang dihitungnya. 2 kacamata. Nah, kacamata itu sebagai ma'dud. Lalu 2-nya apa? Adad gitu. Ya. Sip, itu ya. Bilangannya ada, terus yang dihitungnya, yang dibilangnya ma'dud. Oke. Ya. Ma'dudnya sanes udud ya. Ya, ma'dud, sanes emak udud gitu ya. Sanes. Ya, sanes. Ya. Contoh. Salah satun rijalin, 3 orang. Domahkan Bu. Salah satu rijalin. Oh iya, salah satu rijalin. Terus 3 orang laki-laki. Nah, benar Bu. Salah satu rijalin. Nah, ini kan ma'dudnya laki-laki. Maka ketika laki-laki itu harus salah satu, ya. Salah satu rijalin. Kalau nisain pasti harus salah su nisain. Jadi harus berpasangan ini antara muzakkar dan muannas dalam bilangan. Terkadang ini kalau tidak diulang-ulang saya juga suka lupa gitu ya. Ini harus berpasangan secara kaidah al-lughah al-arabiyah gitu. Lanjut. Salatu banatin. Ya, sip. Arba'atu ayamin. Nah, arba'atu ayamin, kenapa ayamin? Nah, ayamin itu sudah dianggap muzakkar. Entah itu mah sudah kita hanya mengikuti. Hari itu dianggap muzakkar. Ya, entah dari mana itu sudah menjadi sebuah budaya sehingga mengatakan 4 hari, ketika orang mengatakan arba'u ayamin itu kurang tepat, tapi harus arba'atu ayamin. Ya, lanjut. Arba'u layalin. Nah, kalau malam dianggap mu'anas, ini waktunya perempuan. Nah, jadi arba'u, sehingga arba'u layalin. Lanjut, Bu. Satu ashhurin. Nah, bulan ini dianggap mudzakkar. Nah, itu mah nampi we kumaha orang Arabnya. Sudah apa lah pokoknya. Nya teu dituna atuh da kitunya. Jadi satu ashhurin. Lanjut, Bu. Kalau tadi satu ashhurin, kalau ini khamsu sanawatin. Iya. 5 tahun. Berarti beda ya antara bulan dan tahun. Iya. Beda gender. Beda gender, Bu, dalam bahasa Arab. Iya. Lanjut, Bu, keterangan. Dalam penyembudan adad atau bilangan, perhatikan ma'dudnya yang dibilangnya. Jika ma'dudnya muzakkar, maka gunakanlah adad untuk muzakkar, yaitu salah satun, arba'atun, dan seterusnya. Lihat kelompok adad di atas. Contoh, salah satu auladin, 3 anak laki-laki. Karena auladin berasal dari kata mufrad waladun atau muzakkar. Iya. Maka gunakanlah bilangan salah satun dan seterusnya. Jika ma'dudnya mu'anats, gunakan untuk mu'anats, yaitu arba'un, salatun, dan seterusnya. Contoh, salatu banatin, 3 anak perempuan.
tadi teh? Karena banatin berasal dari kata mufrad bintun. Maka gunakan adat salatun. Demikian adat yang lainnya. Maka aturan makdud yang dibilang. Ada 3 ketentuan untuk makdud, diantaranya A. Penyebutan dari jumlah 3 sampai 10. Maka makdudnya mesti dalam bentuk jamak yang majrur. Contohnya salah satu auladin, arba'atu ayyamin, khamsatu ashhurin. Nanti dulu Bu, nanti disambung dulu. Nanti kita berhenti dulu sebelum melanjutkan. Jadi kita kunci dulu yang tadi. Jadi yang namanya adat ma'dud itu harus berpasangan ya, bilangan dengan yang disebutnya itu harus berpasangan, mudzakkar dengan muannas. Nah, itu termasuk ketika jamak si sebuah kata itu kayak rijalun. Rijal itu kan jamak ya, jamak taksir dari kata rojulun seorang laki-laki, ketika rijalun banyak orang laki-laki. Nah, seorang laki-laki itu mu'anas, maka ketika kita menyebutkan 2 orang laki-laki atau dari 3 ya, karena kalau 2 orang, 1 orang itu cukup. Dalam bahasa Arab itu tidak memakai wahidun, isnaini, tidak cukup, tinggal rijlun, rojulun, 1 orang laki-laki. Kalau 2 rojulaini kan husana ya. Nah, mulai dari 3 ini. Ketika 3 maka menggunakan apa? Salasu atau salah satu. Oke, salah satu. Ya. Sip, salah satu. Itu yang mu'anas yang tadi. Nah, itu harus dihafalkan ya. Otomatis kalaupun tidak dihafalkan banyak dilatih. Gitu, banyak dilatih. Kalau malas menghafal ya harus banyak tatbik. Gitu, dengan banyak tatbik secara tidak langsung itu menghafal juga sebetulnya. Kayak gitu ya. Tatbik itu latihan praktis gitu. Nah, itu sudah terkunci. Jadi berpasangan laki-laki dengan perempuan, muannas dan mudzakkar gitu ya. Jadi kalau yang disebutkannya mudzakkar bilangannya muannas. Bila yang disebutkannya muannas maka bilangannya adalah mudzakkar. Sip. Nah, itu. Nah, kemudian dalam bahasa Arab juga tadi yang Bulia yang saya suruh berhenti itu ada aturan lain. Aturan lainnya adalah dari sisi angka ini. Kalau tadi menyebutkan antara adat dengan ma'dud, ini dari sisi angkanya. Nah, ketika dari sisi angka 3 sampai 10, maka ma'dud yang disebutnya itu adalah harus dalam bentuk jamak yang majrur. Masih ingat majrur? Ada majrur, ada mansub, ada marfu. Nah, itu beda lagi. Ini berarti tadi yang rijalin itu kan dalam keadaan majrur ya, gitu, rijalin, tidak rijalan atau rijalun. Kalau rijalan kan mansub, rijalun marfu. Nah, ini 3 sampai 10 itu si kata itu harus dalam keadaan bentuk jamak, itu yang pertama. Yang kedua harus dalam keadaan majrur itu. Nah, anak ya tehnya gitu. Udah sampai sana. Lanjut, Bulia. Yang B, penyebutan dari jumlah 11 sampai 99, Masya Allah, 11 sampai 99, maka makdudnya mesti dalam bentuk mufrad yang mansub. Nah, gitu. Jadi dari mulai 11, contoh dulu, sebutin contohnya. Contohnya, salah satu syarwaladan. Sip, ini grammarnya ya. Terus. Arba'ata asyara yauman. Sip. Ishrina syahron. Sip. Tahu sakit lah Bu, ulah akan diseraskan bilih abot. Nah, 11 sampai 99 itu si ma'dud ya, si ma'dudnya harus dalam keadaan mufrad. Masih ingat kembali kepada mufrad, musanna dan jamak. Contoh tadi waladan. Coba musanakan apa? Itu mufrad waladun. Waladani, waladaini itu kan musanna. Kalau jamannya? Auladun. Auladun jadi jamak taksir. Nah, maka ketika kita menyebutkan 12 anak laki-laki, misalkan Bulia itu 11 kan
sekarang yang masuk TMTT kan 12 rata-rata ya. 11 lah banyak. Nah, Pak Afif. itu harus waladan. Itu harus waladan. Kalau perempuan bagaimana? Nyebut misalkan yang tadi siang itu ada 11 anak laki-laki, 12 perempuan. Jadi bagaimana bahasa Arabnya? Waladaini gitu. Itu yang 12 katakanlah. 11 12. Berarti harus 13 misalkan. Gimana tuh? Iya sampai 99 kan? Pas. Gimana contohnya anak 13 mufrad dan anak harus mansub gitu ya. Mufrad dan mansub. Iya. Waladaini. Kenapa waladaini, Bu? Itu memusana. Musana ya? Waladan. Berarti waladan. Waladan salah satu asyara waladan 13. Kalau 12 isna asyara waladan. 14 arba'ata asyara waladan gitu ya. Gitu. Jadi harus waladan itu mansubnya di sana waladan, bintan, bintun, bintan, bintin kan. 12 rumah bagaimana 12 rumah? Berarti rumahnya kita kunci dulu. 12 rumah berarti rumahnya itu kalau marfu baitun, mansub baitan, baitin. Berarti kalau 13 rumah katakanlah yang ada di sini berarti harus baitan. Apanya bagaimana? Salah satu asyara baitan. Tapi kalau 3 rumah gimana? Rumahnya harus dijamakkan dulu. 4 rumah. Arba'atu. Halo, yang lainnya baitun. Bukan jamak taksir ya? Ya, harus bukan jamak taksir kan? Dulu. Ya, baitun mufrad. Kalau jamak taksirnya apa? Baitun, baitani, buyut. Buyutun. Buyutun. Jadi gimana? 4 rumah? Ya. Arba'atu buyutun. Arba'atu buyut. Majrur kan? Buyutan. Majrur. Buyutin. Nah, gitu. Arba'atu buyutin. Ya. Arba'atu buyutin. Gitu. Contoh madrasatun atau buya baitun sudah ya waladun atau anak perempuan sekarang. Misalkan kita coba gabungkan satuan antara bilangan 1 sampai 10 sampai 11 sampai 99 misalkan 5 anak perempuan, coba gimana? 5. 1. Khamsun mungkin kalau anak laki ya, perempuan kayak khamsun. Khamsu lalu jamak taksirkan. Jamak taksir. Kalau tadi tenon auladun. 5 anak perempuan coba. Perempuan mah Pak Wegi. Ayo, buat Dani dia 5 anak perempuan. Anak perempuan teh naonnya hilap deui. Bintun itu mufrad, musananya bintani, untuk jamaknya banatun. Tapi ini dirangkai dengan bilangan jadi bagaimana? Banatun, 5 anak perempuan jadi gimana? Banatin. Khamsu banatin. Iya sih. Khamsu banatin. Majrur. Kalau khamsatu banatin boleh? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Secara aturan kerja tidak boleh, harus khamsu banatin. Tuh. 5 orang muslim bagaimana tuh? Jamak. Kita ingin menyebutkan 5 orang muslim.
Satu muslimatun. Muslim laki-laki, 5 muslim laki-laki. Muslimat. Khamsatu muslimin. Satu musliminnya pendek apa muslimina? Muslimina. Iya, muslimina kan jama mudzakkar salim itu. Digabung-gabungkan. Lieur. Padahal ieu teh geus muka-muka tabel ieu teh bolak-balik angger we teh ka udag. Iya teh kembali deui eta anu awal kantos kan mufrad musana jama mudzakkar salim mana salim jama taksir. Halaman 3 hiji teh ya. Tahun sabaraha tah eta. Angger. Nah, jadi kalau 5 orang muslim berarti pertama karena muslimnya laki-laki berarti dikunci muslimina karena akan jadi majrur kan. Nah, karena ini laki-laki berarti adadnya harus mu'anas. Jadi satu muslimina. Muslimina. Ayeuna dibalik ayeuna 5 orang perempuan muslim tah kumaha. Khamsu. Iya. Muslimatin. Nah, gitu mantap. Khamsu muslimatin. Ada nggak muslimatan? Muslimatan, maknanya panjang, ada nggak? Ya. Ayahnya karena jama taksir itu ketika perempuan muslim itu marpunya muslimatun teta emut deui mansubna muslimatin majrurna oge muslimatin. Udah dari sananya. Halaman tilu eta. Kafir ayeuna kafir bebas. 4 orang kafir laki-laki. Arba'atu kafirina. Sip, arba'atu kafirina gitu. Jadi pami khutbahnya ya mah pengalaman menuju pesantren ketika khutbah memang kalau udah belajar tanpa grammar pun tidak apa-apa untuk sekedar percakapan, tapi ketika berbicara sudah mampu menggunakan grammar itu dianggap sudah memahami kaidah, bahkan oleh orang Arab dikatakan huwa katanya disebutnya bisa dikatakan duktur gitu, jadi pinter gitu, jadi dokter, seorang dokter. Jadi ngobrol ketika kita berbicara bilangan menggunakan kaidah ini itu dianggapnya orang intelek ya, intelektual saja udah intelek, walaupun kalaupun salah ya orang ngerti lah, misalkan harusnya 5 orang muslim laki-laki itu satu muslimina, ini misalkan kita mengatakan khomsah musliman misalkan, itu salah, tapi untuk ngobrol ya dianggap betul, tapi itu disebutnya bahasa Arab pasar gitu. Jadi tidak pakai kaidah itu. Tertinggi. Jadi kalau menggunakan kaidah Al-Qur'an ketika bicara ini dari kalangan orang Arab pasti katakanlah wah dia seorang tema dosen gitu, seperti itu ya, sangat dihargai gitu. Mungkin di bahasa Inggris juga seperti itu, ketika ada yang bicara mungkin asal bicara dulu sama dengan yang menggunakan grammar kan mungkin nanti pandangan juga beda ya gitu. Seperti itu. Jadi untuk sekedar ngobrol mah kadang ya nggak apa-apa untuk ngobrol berbicara mah, tapi secara kaidah yang tepat seperti itu. Jadi harus tahu mufrad musana jama kembali ya, marfu mansub majrurnya itu kesananya itu sebagai langkah dasar. Nah, ini bab tamyiz gitu ya, bab tamyiz terutama ketika malfud di adad. Nah, malfud di bilangan. Bilangan itu ada aturan secara rinci, ada aturan bilangan 3 sampai 10, ada 11 sampai 99. Lanjut Bu, yang ketiga. Aya keneh teman-teman. Aya keneh C. Penyebutan dari jumlah 100 sampai 1000. Ya, maka ma'dudnya mesti mufrad
yang majrur. Mufrad Ya. yang majrur. Mufrad Contohnya majrur. Sip. misatu waladin. Salah Hmm. salah sumi. Nah, itu teh Oh, itu teh kayaknya teh tidak ke spasi eta teh. Jangan salah tanam kieu ya. Eta dina spasi komputer. Salah tu. Nah. Nah, ini salah tu akin. Sarang min itu pisah. Harusnya ma itu teh, Kak. Oh, Ya. mi. Ya. Salah sumi. Itu teh. Ya, sarang mim tergabung. Teka klik spasina dina komputerna rupina teka klik. Abi teu tiasa itu teh hamzah apa titik 3, Pak, itu teh ku Pak Api pilih lepas. Talasu itu pun contoh yang kedua, mi'atu Ya. waladin, yang kedua talasu mi'ati yaumin. Oh, salatu mi'ati yaumin. Mi'atu waladin artinya apa? 100 anak laki-laki. Jadi kan kalau tadi 3 sampai 10 mah kan ma'dudnya itu harus jamak ya, masih ingat. Nah, ketika 100 ke atas dia itu harus mufrad. Jadi mufrad majrur, kalau yang di atas nama yang 3 sampai 10 mah jamak majrur. Sedangkan untuk 100 ke atas itu adalah mufrad majrur. Nah, itu harus ini memang pelik harus banyak latihan dan dipraktekkan, kalau enggak bisa jadi lupa gitu ya, lupa kaidah. Gitu. Mi'atu waladin artinya 100 anak laki-laki ya, pasangannya tetap ya. Mi'atu waladin. Salasu mi'ati yaumin berarti 300 hari ya. Alfu rojulin, apa alfu itu 1000, berarti alfu rojulin apa 1000 laki-laki. Iya, 1000 laki-laki dewasa. Rojul itu ya secara tafsirnya begitu, secara bahas lugo. Jadi rojul itu laki-laki, tapi yang dimaksud rojul di sini adalah yang dewasa. Sebetulnya ada penekanan. Bukan kalau yang anak itu waladin, walad. Bahkan ada yang lebih ke bayi itu disebutnya atfal, tiflun ya, bayi. Itu mungkin kalau dari sisi tafsir mufrodat, tafsir per kata gitu ya, penjelasan setiap kata secara mendalam. Toddler aya deui toddler. Toddler teh tiflun, Bu Lia. Oh aya. Mohon toddler tiflun. Upami TK sareng SD eta tos lebet walad sareng bintun. Kalau dewasa itu rojulun sama miratun atau nisaun, itu sudah dewasa itu. Tapi untuk sekedar ngobrol ya tenan naon lah nyebutnya tiflun mah jarang ya, nisa rojal gitu ya. Tapi untuk pemahaman seperti hadis yang lebih bahasa formal itu ilmiah itu harus sesuai. Ini anak laki-laki apa? Apakah masih anak-anak, dewasa atau apa gitu ya. Untuk ilmiah kalau menulis karya ilmiah itu harus jelas. Tapi untuk sekedar ngobrol ya asal ngerti lah itu anak laki-laki perempuan la ba'sa, tidak masalah gitu. Apalagi ngobrol orang Arab jeung orang Indonesia, orang Arab lagi kadang banyak memaklumi lah gitunya. Oh itu tadi dimaksud teh pasti paham gitu. Nah itu jadi untuk bilangan 3 sampai 10 coba nanti jawab ya, kalau saya bilang 3 sampai 10 berarti jawabannya jama majrur. Kalau 11 sampai 9 jawabnya mufrad mansub gitu biar cepat. Kalau jawabannya 100 sampai 1000 ya, 100 ke atas sebetulnya. 100.000 lah di sini sesuai dulu, 100.000 maka jawabannya adalah mufrad majrur gitu ya. Sok dicerna lah 1 menit lah. Oh my God.
Pembelajaran. Coba cek siap. 3 sampai 10. Kenapa misalkan tidak ada 1 sampai 2? 1 mah cukup mufrad, 2 cukup musanna gitu ya, gitu. 3 sampai 10. Jama majrur. Sip. 11 99. Mufrad mansub. Ya. 100 ke atas. Mufrad majrur. Sip. 11 99. Mufrad mansub. 3 sampai 10. Jama majrur. Ya. 100 ke atas. Mufrad majrur. Ya, coba tes seorang-seorang. Cek sambil tatbik, sambil mengingat ya, menyimpan hafalan. Pak Teddy. Ya. 11 sampai 99. Mufrad mansub. Sip. 3 sampai 10. Jama majrur. 100 ke atas. Mufrad majrur. Ya, sip. Pak Dani. 100 ke atas. Mufrad mansub. 3 sampai 10. Jama majrur. 11 99. Mufrad mansub. Mufrad mansub 11 sampai 100 ke atas. Mufrad majrur. Mufrad majrur. Iya, 3 sampai 10. Jama majrur. Sip, mantap. Bulia. Atasnya. Atas Bulia mati payu. Pak Egi. Papip nutacan papip. Tapi siapa? 11 99. Mufrad mansub. Ya. 3 10. Jama majrur. Ya, 100 ke atas. Mufrad majrur. Sip, mantap. Itu ya. Itu untuk aturan bilangan. Ini merupakan bagian dari segala hal termasuk dalam malfud, tamyiz malfud. Nah, itu nanti seperti itu. Satu berpasangan, yang kedua yang kita perhatikan bilangan berapa gitu. Apakah bilangan 3 sampai 10, apa bilangan 11 sampai 99 atau 100 ke atas gitu. Karena setiap fase atau bilangan itu ada aturannya gitu ya. Nah, keterangannya belum, Bu. Tamatkan, Bu. Keterangan. Penyebutan ma'dud sangat bervariasi. Yang pertama, ada dengan bentuk jama yang majrur seperti ayamin, ashhurin, auladin. Ada dengan bentuk mufrad yang mansub seperti yauman, syahron, waladan. Kemudian ada yang dengan bentuk mufrad yang majrur seperti yaumin, syahrin, waladin. Ya. Ya, untuk ma'dud. Jadi ayamin, yauman, yaumin. Itu yang kembali kepada yang apa? Bilangan ini ya. Kalau ayamin, asyurin, auladin berarti penyebutan untuk apa? 3 sampai 10. Yauman, syahron, waladan dan seterusnya itu untuk bilangan 11 sampai 99. Yang 100 ke atas ini mufrad yaumun, kan ayamun itu bentuk jamaknya. Syahrun, asyur, waladun, aulad gitu ya. Sip.
Jadi itu mungkin kata kuncinya. Contoh-contoh nah Ibu, tambahan lah, buka belakang itu sebagai tambahan. Terus contoh-contoh dari 3 sampai 10. Salah satu auladin, khamsatu rijalin, sab'atu ayamin, situ banatin, asyru suwarin, tis'u ayatin. Dari 11 sampai 99. Salah sata asyara yauman, khamsatan asyara rojulan, sab'ata asyara yauman, isruna. Sambil diterjemahin boleh Bu, dari mulai itu aja barusan. Allah. Isruna bintan, isruna seberapa Apip? Pak Egi, isruna teh 190. 20 isrun. Isruna 20 anak perempuan ya? Bintan. Situna berarti berapa? 6 apa? Tadi situ 6, kalau ada situna ada waunun jadi 60. 60. Surotan, apa surotan? Surat Bu, surat Quran. Okay. Khamsuna ayatan, berarti 50 ayat, betul? Sip, betul. Ya. Dari 100 sampai 1000 Nisa itu teh, Pak. Angger saya yang ini nggak bisa membaca. Mi'atu. Mi'atu waladin. Mi'atu teh tadi sabaraha? 100. 100 anak laki-laki ya? Ya. Khamsumi'ati rojulin. Berarti 500. Betul? Iya, 500. Betul, 500. Orang. Laki-laki dewasa. Ya. Alfu yaumin. Alfu itu naon, Pak? 1000 Bu. 1000 tahun. Betul? Iya. Hari. Hari ya. Hari alfa bintin. Berarti 1000 anak perempuan. Betul? Alfa bintin. Nah, alfa bintin ini kan harusnya alfa nih itu. Jadi kalau alfa ini panjang. Alfa bintin ini 2000. Oh, 2000. 2000 anak perempuan. 2000 anak perempuan. Salah atu. Betul ya? Salah atu ya? Salah satu. Tuh, salah satu ala fi ayatin. Naon etanya? Ala 3000 ayat. Oke, 3000 ayat. Satu ala fi harfin, berarti 5000. Betul? 5000 apa? Betul, 5000 harfin itu huruf. 5000 huruf. Huruf. Oh, harfin. Oh ya, huruf. Ya. Oke, latihan nggak? Latihan untuk Pak Egi. Ya. Asik. So, latihan gini bareng-bareng, orang tidak ada PR-nya, jadi kita bareng-bareng dulu 1 sampai 4. Nah, sisanya kita muter. 5 buah hadis, berarti kalau 5 berarti pakai konsep yang mana dulu? 5. Aturan bilangannya punten. Tergantung. Hadisnya muzakkar mu'annats. Ya, gimana Bu Lia? Usul nanti setelah diskusi diseratkan eta kunci jawabanana ngarah dipotokeun ku Pak Egi. Biar ada rekam jejak. Ya, siap. Ini udah ya. Maria Bima termasuk kelompok yang remedial kayaknya. Nah, jadi Bapak Ibu sebetulnya untuk tamyiz itu mudah segini. Udah kebayang, cuman secara grammarnya dalam arti harokat, nah itu yang dibilangan yang agak panjang itu dibilangan di sini nih. Diadad di sini. Ini yang ini tidak ada masalah, ini yang bukan masalah sebetulnya, yang tidak riuh dari gitu ya. Ini yang banyak yang kaya lagi nih. Anakan ya, jadi kaya ya, kaya begitu luas lagi asal ada.
Tapi upami 2000 km sama pakai situ. 2000 ya sama kilometer nanti ke sana. Pakai aturan bilangan. 2000 ya pakai ada dulu ada 2000. Nah, kuliah. Anakan. Nah, Ya. anakan. Terus anakannya. Mas secara maksudnya namanya itu asmaul waznik. Ya. Elektron. Baik, bilangan. Di 5 buah hadis. Hadis teh 5 buah hadis. zakar atau mu'anats? Tadi teh Pak Teddy. 5 buah hadis. Ayo, apa? Menggunakan konsep apa? Homsun atau homsatun. Sama manas. Nah, cuman hadis itu maksudnya mudzakkar. Muzakkar. Hadis. Hadis ini mufrad. Jamaknya apa? Ahadis. Hadis. Coba jadi apa? Khamsatu ahadis. Khamsatu ahadisi. Hadisi. Ini majurnya tetap, tapi karena masih ingat itu termasuk yang soal urutan keadaan goel munsorif mafaila. Nah ini ahaditsa majurnya, tapi ini mah di luar kebiasaan hadis ahadis. Jadi khamsatu ahadis. Ini mu'anas, ini mufrad. Nah ada ahadisi karena goel munsorif. Kan dulu sebetulnya udah tahun ke belakang ya. Ya, sip. 20 buah hadis. Nah, berarti menggunakan konsep yang mana? Mufrad mansub ya. Ya, mufrad mansub emang gampang. Dia kan masih mufrad. Mufrad. Ini 22 itu pakai nini teh ya. Isruna hadisan. Isruna Hadisan. Nah. 3 apa 3? Salah 100 300 suka tilu 100